Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bab selanjutnya. Setelah minggu kemarin kita mungkin belajar tentang campuran dan bagaimana teknik pemisahan campuran. Sesuai dari tuntutan KD2, yaitu kalian menganalisis lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Maka hari ini kita akan bahas mengenai lambang unsur, rumus kimia dan persamaan reaksi. Lambang unsur seperti kita tahu, lambang unsur ini perkembangannya sangat panjang, dimulai dari zaman Yunani kuno sudah menggunakan gambar-gambar. Kemudian pada zaman Dalton dia mengusulkan ide untuk penggunaan lingkaran dalam penulisan lambang unsur. Tetapi dengan berkembangnya penemuan-penemuan unsur-unsur yang baru, sehingga dengan metode gambar itu menjadi repot, sehingga muncullah ide gagasan dari John Jacob Berzelius bahwa untuk penulisan lambang unsur itu menggunakan huruf, ya. Pemilihan lambang unsur ini diambil dari huruf pertama dan ditulis dalam huruf kapital atau huruf besar, ya. Contohnya oksigen dengan huruf O kapital, karbon dengan huruf C kapital, nitrogen dengan huruf N juga kapital. Kemudian apabila ada dua unsur yang sama huruf depannya, contohnya hidrogen dan hidrargium, maka penamaan unsur untuk membedakannya adalah digunakan huruf kedua yang diambil dari namanya dan ditulis dengan huruf kecil. Ya, contohnya di sini zinc. Berarti tulisnya Z huruf besar, N nya huruf kecil, dan kuprum C huruf besar dan U nya adalah huruf kecil. Ini juga contoh sama argon dan argentum, dimana A nya sama huruf depannya huruf A, maka diambil huruf kedua yaitu Al untuk argon dan Ag untuk argentum. Oke, ini ada kasus, hati-hati di dalam penulisan, jangan sampai tertukar antara CO C besar dan O nya kecil dengan CO, dua-duanya besar. Kalau C besar O kecil itu kobalt, tapi kalau C besar O besar itu namanya karbon monoksida, ya. Karbon monoksida ini adalah sebuah senyawa. Jenis unsur jenis unsur ini dibedakan jadi unsur logam dan bukan logam. Unsur logam ini mudah dikenali dari ciri-ciri, ya, yaitu permukaannya mengkilat, berbentuk padat, kecuali air raksa. Air raksa ini adalah satu-satunya logam yang berwujud cair pada suhu ruangan. Unsur logam ini mudah ditempa, dapat dijadikan plat atau kawat, dan memiliki kemampuan menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Ini daftar unsur logam yang mudah kita temukan di sekitar kita. Contohnya adalah besi atau perum, ini nama latinnya, lambangnya Fe. Kemudian hidrargium, lambangnya adalah Hg, ini nama latinnya, ya. Kemudian nama dalam Indonesianya itu adalah air raksa atau merkuri. Cuprum, lambangnya Cu, nama lainnya atau nama Indonesia adalah tembaga atau copper kalau bahasa Inggrisnya. Plumbum, lambangnya Pb, timah hitam atau timbal. Argentum, Ag, perak atau silver. Kalium, lambangnya K, itu adalah nama lainnya adalah potasium. Untuk unsur bukan logam, umumnya di alam terdapat dalam wujud padat atau gas, ya. Kalau logam tadi umumnya di alam itu padat kecuali raksa. Sementara untuk non logam atau bukan logam ini umumnya bisa padat atau gas. Jadi tidak ada unsur logam yang berwujud gas. Unsur ini tidak dapat menghantarkan arus listrik, cirinya juga panas atau bersifat isolator. Dalam wujud padat, tidak dapat ditempa dan juga tidak mengkilat. Mengapa hal ini terjadi? Nah, itu mungkin nanti akan dibahas dalam materi ikatan kimia, ya. Oke, ini dia pembagian unsur secara hierarki. Unsur ini ada unsur bebas, ada juga berupa senyawa. Ya, unsur bebas di alam ini contohnya karbon, silikon, argon, neon. Kalau senyawa ini ada yang diatomik, ada yang poliatomik. Diatomik artinya terdiri dari dua atom. Contohnya oksigen, ada berarti O2, dua atom oksigen. Nitrogen
N2 artinya 2 atom nitrogen, dan klor Cl2 artinya 2 atom Cl. Poliatomik contohnya adalah fosforus, ini lebih dari 2 yaitu 4. Sulfur S8 atau belerang, ini berarti 8 atom. Ini berarti hierarki dari unsur bukan logam ya, dimana yang bebas itu adalah contohnya karbon, silikon, argon, neon, ini berarti hanya 1 atom yang ada dalam berupa senyawa. Ini yang diatomik, ini yang poliatomik. Ini daftar unsur bukan logam yang mudah kita temukan di sekitar kita, contohnya hidrogen, lambangnya H. Senyawa di alamnya itu adalah sebagai H2. Oksigen, lambangnya O, di alam sebagai O2. Nitrogen, lambangnya N, di alam dia berupa senyawa juga yaitu N2. Belerang S, tadi dia berupa senyawa S8. Fosfor, lambangnya P, juga P4. Argon, lambangnya AR, di alam sebagai unsur yaitu AR lambangnya ya. Karbon juga sama, C. Rumus kimia. Nah, ini rumus kimia ini memberikan informasi jenis unsur, jumlah, atau perbandingan atom-atom unsur penyusun suatu zat. Jadi fungsi dari rumus kimia ini adalah untuk memberikan informasi tentang jenis unsur dan jumlah atau perbandingan. Penulisan rumus kimia dengan menyatakan lambang unsur dan angka indeks ya. Jadi dalam rumus kimia itu terdapat lambang unsur dan angka indeks, di mana angka indeks ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah unsur tersebut. Rumus kimia ini dibagi jadi 2, ada rumus molekul dan ada juga rumus empiris. Pembagian ini terkait dengan informasi yang diberikan oleh rumus tersebut ya. Ini contohnya. Ini adalah rumus molekul dari H3PO4 atau asam fosfat. H3PO4. Artinya lambang di sini adalah H, P dan O itu adalah lambang unsurnya. 3 ini dan 4 adalah angka indeks. Di depan P juga ada angka indeks, sebenarnya 1 tapi tidak ditulis. Jadi di sini kandungan dalam H3PO4 berarti ada 3 atom H, 1 atom P, dan 4 atom O ya. Kemudian rumus molekul dan rumus empiris masih kita bahas itu. Rumus molekul adalah rumus kimia yang memberikan informasi secara tepat tentang jenis unsur pembentuk satu molekul senyawa dan jumlah atom masing-masing unsur. Sementara rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan rasio perbandingan terkecil dari atom-atom pembentuk suatu senyawa. Itu bedanya ya. Jadi kalau rumus molekul ini memberikan informasi secara tepat, secara detail tentang jenis unsur pembentuk dan jumlahnya. Sementara rumus empiris ini hanya menyatakan perbandingan terkecil. Rumus empiris bukan menyatakan sebuah senyawa atau zat. Rumus empiris hanya memberikan informasi rasio paling sederhana dari molekul. Di sini rasionya adalah rasio perbandingan. Ini contoh tabelnya. Nama senyawa butana, rumus molekulnya C4H10. Berarti rasio atom penyusunnya C-nya ada 4, H-nya ada 10. Rasio terkecil 4:10 itu adalah 2:5, sehingga rumus empirisnya adalah C2H5. Butena C4H8, rumus molekulnya rasionya 4:8 itu adalah 1:2. Maka rumus empirisnya C-nya 1, H-nya 2. Butanoat atau C4H8O2, maka rasio penyusunnya adalah C-nya 4, H-nya 8, O-nya 2, atau 4:8:2. Rasio terkecil berarti 4:8:2. Ini maaf, ini salah ketik ya. Harusnya 4, berarti 2:4:1. Berarti C-nya 2, H-nya 4, O-nya 1. Jadi 4:8:2 itu kan 2, 4, 1. C-nya 2, H-nya 4, O-nya 1, itu rumus empirisnya. Seterusnya etanol C2H6O, berarti rasio penyusunnya adalah 2:6:1. Rasio terkecil berarti ya udah ini adalah yang terkecil. Maka
rasio terkecilnya K-nya sama, berarti rumus empirisnya juga sama. Jadi untuk etanol, rumus molekul dan rumus empirisnya sama ya, karena rumus molekulnya sudah menyatakan rasio perbandingan terkecil. Aspirin C9H8O berarti perbandingan rasionya 9:8:4. Ini pun sama, ini udah menjadi yang terkecil. Ini maaf salah ketik juga. Harusnya berarti rumus empirisnya adalah C9H8O. Jadi sama dengan rumus molekul seperti etanol. Air H2O, rasio atom penyusun H-nya 2, O-nya 1. Rasio terkecilnya berarti sama 2:1. Maka rumus empirisnya pun sama H2O. Jadi sama rumus molekul dan rumus empirisnya. Karbon dioksida 1:2 juga sama, sudah menunjukkan rasio terkecil, berarti rumus molekul dan rumus empiris dari karbon dioksida adalah sama, yaitu CO2. Oke, kita masuk ke tata nama senyawa. Pertama adalah tata nama senyawa untuk senyawa biner. Biner itu artinya terdiri dari 2 atom. Unsur di depan diberi nama unsur tersebut, sementara unsur di belakang diberi akhiran ida. Kemudian jumlah unsur disebut dengan angka Latin, di mana 1 mono, kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, dan seterusnya. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka, sampai 9 ya. Sebenarnya masih bisa untuk lebih dari 9 juga. Contohnya NO di sini. Tadi unsur di depan diberi nama, berarti nitrogen. Nah, unsur O huruf kedua ini diikuti nama, didahului oleh jumlah dulu, yaitu mono. Monoksida, karena harus pakai akhiran ida. Di sini NO2 berarti nitrogen, ini 2 berarti dioksida. N2O3 berarti N-nya ada 2 berarti di nitrogen, 3 berarti trioksida. SO2 berarti sulfur dioksida. SO3 berarti sulfur trioksida. P2O5 berarti difosfor, 5 itu penta berarti pentaoksida. SF6 sulfur, 6 itu heksa berarti sulfur heksafluorida. HF karena ini sama-sama 1 berarti tidak perlu pakai mono ya, hidrogen fluorida. Kemudian PCl5 berarti fosfor, 5 itu berarti pentaklorida. Sebenarnya ini untuk HF, kalian boleh juga kalau memang mau hidrogen monofluorida boleh ya. Tapi umumnya karena biasanya udah terbiasa tidak pakai mono, berarti hidrogen fluorida saja tidak pakai mono. Dan aturan penamaan jumlah di depan ini hanya berlaku ketika unsur itu terdiri dari unsur non logam dengan non logam ya. Contoh di sini bila kalian lihat ini tidak ada yang unsur logam. Jadi untuk biner 2 atom aturannya seperti ini. Jadi unsur di depan diberi nama unsur tersebut, kemudian unsur di belakang diberi akhiran ida, dan jumlah unsur disebut dengan angka Latin di depan. Kecuali mono itu tidak disebutkan di depan untuk unsur yang di depan. Di sini tidak ditulis mono nitrogen monoksida, tidak. Jadi kalau 1 mono itu tidak ditulis untuk unsur yang 1 kalau mono ya. Jadi kalau 2 baru ditulis dinitrogen. Jadi kalau mono tidak. Ini juga sama, tidak pakai mono sulfur, ini juga tidak pakai mono sulfur, ini tidak pakai mono hidrogen. Ya. Kita lanjut. Oke, tata nama senyawa ion. Seperti kita tahu, ion itu ada ion positif, ada juga ion negatif. Dalam penamaan, ion positif disebut terlebih dahulu, kemudian diikuti nama ion negatif. Contoh, kationnya adalah kalium, K+, namanya kalium. NO3- itu nitrat namanya. Maka ketika dia bergabung membentuk suatu senyawa, berarti KNO3 namanya adalah kalium nitrat. Jadi dilanjut saja dari ion positif dulu baru diikuti nama ion negatif. Kalau jadi K2CO3 berarti kalium karbonat.
Kalau dengan fosfat berarti kalium fosfat. Terus Mg magnesium, Mg2+. Dengan nitrat misalkan berarti magnesium nitrat. Kemudian magnesium karbonat, magnesium fosfat. Ya. Kita lanjut. Nih tabel daftar nama ion positif kation asam, rumusnya H+, muatannya positif 1. Muatan itu bisa dilihat di atas ini. Amonium NH4+, ini maaf ini salah. 4 ini harusnya angka indeks di bawah, jadi NH4+, positif 1. Natrium Na+, positif 1. CaC2+, barium Ba2+, besi ini ada 2 ya, ada yang 2 sebagai 2+, ada sebagai 3+. Aluminium ada sebagai Al3+. Nikel ini Ni3+, berarti +3. Nah, ini tabel daftar ion negatif yang perlu kalian tahu. Pertama fluorida, rumusnya F-, muatannya negatif 1, ini di atas. Klorida Cl- negatif 1, nitrat NO3- negatif 1, sulfit SO3 2- berarti -2 muatannya, sulfat SO4 2- berarti -2, karbonat berarti CO3 2- juga -2, fosfit PO3 3- -3, fosfat PO4 3- berarti -3, kromat CR4 2- berarti -2. Oke. Ini latihannya, tolong dikerjakan. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.